Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joko Saputro. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bung Karno. Tidak hanya menjadi dosen, saat ini saya juga ditugaskan sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi periode 2022-2027. Video ini dibuat khusus untuk penyelenggaraan Serdos 2025 dalam program PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diajarkan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS selama 16 minggu pertemuan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan mengimplementasikan algoritma dasar menggunakan bahasa pemrograman Python, fokus pada penggunaan sintaks, alur kontrol, modularisi dan fungsi, struktur data seperti list, dictionary, set, kemudian operasi file dan I/O, debugging hingga pengantar OOP. Tujuan dan manfaat mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa menguasai konsep computational thinking dan pemecahan masalah serta terstruktur. Kedua, menulis kode Python secara efektif dan juga teruji. Ketiga, bekerja sama dengan tim melalui tools kolaborasi seperti Git dan juga GitHub, lalu melakukan proses peer review code dan juga peer programming. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa sebagai bentuk fondasi dasar untuk mata kuliah lanjutan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar algoritma sebagai fondasi ilmu komputer, serta menerapkan konstruksi dasar pemrograman. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendesain dan mengimplementasikan fungsi secara modular untuk menyelesaikan permasalahan secara terstruktur. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan struktur data seperti list, dictionary, set, list comprehension sesuai dengan kebutuhan sebagai bentuk solusi penyelesaian sebuah masalah. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan operasi file I/O dengan context manager, menerapkan abstraction sebagai bentuk error handling dan juga teknik debugging. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan fungsi rekursif secara sederhana dan menerapkan dasar OOP dengan dokumentasi secara baik, yaitu menggunakan docstring. Strategi perkuliahan yang digunakan meliputi satu, ceramah interaktif, yaitu menggunakan presentasi, kemudian show live code. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi praktikum, yaitu untuk mengasah atau memberikan latihan-latihan kecil kepada mahasiswa dengan menggunakan berbagai tools IDE. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi demo, di mana kita akan coba memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai bentuk pengalaman pembelajaran atau experimenting dalam
menjalani proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, kita akan mencoba menggunakan strategi SGD, yaitu Student Group Discussion, ya, untuk penguatan konsep secara teoritis dan juga secara kolaboratif. Yang kelima, kita juga akan menggunakan strategi perkuliahan berbentuk PBL, ya, atau Project Based Learning. Ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dan juga eksperimen kepada mahasiswa dalam bentuk studi kasus yang terarah. Kemudian yang keenam, kita menggunakan strategi PJBL, yaitu Project Based Learning. Ini sifatnya berbentuk mini project yang akan dibagikan dalam bentuk kelompok di akhir pertemuan perkuliahan algoritma pemrograman, yakni menjelang UAS. Kemudian dalam melaksanakan ini semua, kita memberikan suatu bentuk evaluasi sebagai evaluasi pemahaman, yakni sebagai satu, tugas mandiri, yang kedua juga tugas kelompok. Tidak hanya itu, kami juga memberikan sebuah refleksi diri yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam mencermati, memahami dengan apa yang telah dipelajarinya. Adapun beberapa referensi dalam perkuliahan ini atau dalam kuliah algoritma pemrograman, diantaranya dibagi menjadi dua referensi, yaitu referensi utama dan juga referensi pendukung. Kriteria penilaian yang dilakukan dalam perkuliahan ini itu menggunakan skala nilai yang diawali dari 0 hingga 100. Huruf mutu yang digunakan yaitu dimulai dari yang paling rendah adalah E hingga yang paling tinggi itu adalah A. Angka mutunya dimulai dari angka 0 dan paling tinggi adalah angka 4. Lalu sebutan mutunya dari setiap komponen tersebut itu dari mulai sangat kurang hingga unggul. Aspek penilaian yang dilakukan dalam perkuliahan ini meliputi kehadiran yaitu sebesar 10%, kemudian penugasan atau kuis itu sebesar 20%, kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester yaitu sebesar 30%, kemudian yang keempat ujian akhir semester yaitu sebesar 40%. Terkait jadwal perkuliahan itu disesuaikan dengan kalender akademik Universitas Bung Karno. Kriteria kelulusan dalam perkuliahan ini yakni nilai akhir kumulatif yaitu minimal sebesar 70. Adapun rencana pembelajaran semester atau RPS itu meliputi kemampuan akhir di setiap pembelajaran atau sub CPMK. Adapun penilaian yang meliputi indikator dan juga kriteria dan teknik yang dilakukan, serta bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, dan juga estimasi yang digunakan, baik secara luring ataupun offline, baik juga secara daring ataupun online. Itu semua terangkum secara lengkap di dalam dokumen rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester juga terangkum secara lengkap di dalam satu dokumen komponen pembelajaran, yang dimana dokumen tersebut memuat satu, kontrak perkuliahan, kedua, rencana pembelajaran semester, ketiga, satuan acara perkuliahan, yang keempat, rubrik dan metode penilaian yang dilakukan. Dalam hal proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai teknik interaction. Yang pertama, kita akan melakukan diskusi dua arah, itu berlangsung selama di kelas. Kemudian yang kedua, kita berbentuk grup-grup kecil atau small group discussion. Kemudian kita akan mencoba
menjalin kolaborasi antar mahasiswa melalui sesi-sesi pemrograman. Indikator penilaian yang terpenting dalam hal ini, yang pertama adalah kebenaran dalam memproses logika dan algoritmanya. Yang kedua, efisiensi dan kejelasan dalam mentranslasikan rancangan algoritma ke dalam bentuk script code. Yang ketiga, kemampuan debugging. Yang keempat, ketepatan dalam implementasi terhadap spesifikasi masalah yang ditetapkan atau yang telah ditentukan. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif demi mencetak lulusan yang kompeten di era digital saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa ya. Oke, berdoa kita menggunakan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita ngebahas apa? Algoritma pemrograman dasar ya. Oke, jadi supaya pembahasan kali ini lebih komprehensif, kita akan coba masuk ke dalam pengantar algoritma. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita akan mencapai sebuah tujuan, yaitu ada kurang lebih 5 tujuan, yang dimana pada pertemuan kali ini teman-teman akan mampu mendefinisikan secara komprehensif terkait tentang apa itu algoritma ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan secara natural, komprehensif, terus kemudian teman-teman juga mampu menyusun. Lalu kita akan juga sedikit perkenalan bagaimana konstruksi dari dasar algoritma itu dibuat. Sebenarnya begini sederhananya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan aktivitas yang dimana aktivitasnya itu secara runtun, itu teman-teman sudah menjalankan sebuah proses algoritma tanpa kita sadari, gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Donald Knuth, apa sih itu algoritma? Ya, kita akan coba berpikir. Jadi, algoritma itu merupakan sebuah seni dalam menyusun sebuah aktivitas. Ya, jadi apa yang akan kita ketik atau apa yang akan kita tuangkan ke dalam bentuk script code gitu ya, yang nantinya bisa di-compile dan dieksekusi oleh program komputer, kita harus menyusun dulu nih serangkaian aktivitas, dan itu bisa dari berbagai notasi ya. Jadi ada notasi deskriptif untuk awal, nanti juga ada notasi pseudocode, kemudian ada notasi flowchart gitu. Nah, saya mau tanya, teman-teman sudah pernah buat belum suatu bentuk algoritma menggunakan deskriptif? Kebayang nggak apa sih yang dimaksud dengan deskriptif? Kebayang nggak? Nah, jadi deskriptif itu kan bisa kita telaah atau bisa kita ucapkan dalam bentuk narasi yang jauh lebih sederhana ketimbang kita harus membuat sebuah bentuk notasi yang lebih kompleks gitu. Jadi kalau misalnya kita menurut referensi, katakanlah menurut Shorman 2022, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis gitu ya,
yang bisa didefinisikan secara baik, kemudian dia akan mengubah inputan menjadi sebuah output. Gitu ya. Nah, dalam konteks komputasi, algoritma yang baik itu merupakan sebuah fondasi, ya, sebuah fondasi dari sebuah program komputer yang dimana perangkat lunak itu bisa berjalan berdasarkan algoritma di balik layar. Nah, kemudian dari segi karakteristiknya, kita mesti perlihatkan nih, karakteristik algoritma itu memang cukup banyak, cuman kita ambil yang menjadi sebuah fondasi, yaitu ada 5. Dia harus memiliki kejelasan atau ketegasan. Apa itu? Jadi setiap langkah yang teman-teman susun dalam bentuk sebuah algoritma itu harus jelas. Ya. Jadi dia nggak boleh ambigu, dia harus jelas, clear, clean. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu harus memiliki minimal 1 buah output. Nah, output itu yang teman-teman sering lakukan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman akan menyuci pakaian. Nah, outputnya itu adalah proses ketika teman-teman mengumpulkan pakaian, kemudian memindahkan pakaian kotornya kepada mesin cuci, dan kemudian memutar air, ya, memutar air lalu menggilinginya. Itu merupakan sebuah proses input. Outputnya apa? Outputnya adalah pakaiannya sudah bersih dari kotoran, gitu ya, karena sudah ada deterjen dan lain sebagainya, sudah dibilas, itu sudah bersih, sudah output, gitu. Nah, kemudian ada sebuah keterbatasan, yang dimana keterbatasan ini itu memiliki sebuah makna yang sangat fundamental sekali. Jadi begini yang dimaksud dengan keterbatasan. Setelah algoritma berakhir, itu dia tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Dia harus skupnya harus jelas, dia harus dibatasi. Dan nggak boleh dia melakukan proses lain selain yang sudah kita desain skupnya. Seperti kayak seolah-olah ketika teman-teman melihat sebuah iklan yang saat ini banyak beredar, misalnya di platform YouTube, platform Instagram dan sebagainya, dia itu mempelajari personalitas kita dari hasil searching kita, dari hasil riwayat kita, atau bahkan dari kita habis searching di Chrome, di web browser, itu akan dipelajari, algoritma itu akan dikumpulkan. Skup dia hanya personalize. Gitu. Skup dia hanya personalis, inputannya dari mana? Ya dari teman-teman berinteraksi di smartphone ataupun di laptop dan komputer. Gitu. Nah, kemudian efektif, jelas. Kenapa harus efektif? Sekarang gini, bayangkan kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah pekerjaan tapi tanpa disadari ruang lingkup yang jelas, tugas yang jelas, output yang jelas, apakah teman-teman mampu mengerjakan sesuatu itu dengan efektif? Jawabannya apa? Jawabannya? Yang keras dong. Jawabannya? Begitu dong. Belum makan apa gimana nih? Oke, lanjut ya. Kemudian kalau misalkan kita sekilas, sangat sederhana ketika kita membuat teh manis. Ini adalah bentuk urutan langkah yang teman-teman pasti sudah lakukan secara looping, secara berulang ketika teman-teman membuat sebuah segelas teh manis. Yang dimana langkahnya pasti teman-teman akan mencari dulu gelasnya, mempersiapkan gelasnya, gelas bersih ya tentunya, bukan gelas kotor. Terus kemudian teman-teman bisa memasukkan teh dan gula, baru teman-teman bisa menuangkan air panas, lalu aduk hingga larut dan siap disajikan. Namun pada dasarnya bagian ini sebenarnya masih bisa kita eksplorasi. Ada yang tahu nggak bagian ini apa yang bisa kita eksplorasi? Kira-kira bagian mana? Dari proses ini, dari ketika kita membuat segelas teh manis, ada yang bisa dieksplorasi nggak? Misalnya Pak, kayaknya ada step yang bisa kita tambahkan misalnya. Teh dan gulanya digimanain? Ditambahin lagi, misalnya apakah gulanya kurang gitu. Terus dia nambahin lagi misalnya, apakah gulanya terlalu manis atau bagaimana? Betul, itu bisa. Di mana prosesnya di bagian sini? Dengan memberikan apa? Kalau dalam pemrograman kita memberikan sebuah kondisi if, jika ada kondisi di situ. Jadi sebelum memasukkan ke tuang ini atau setelah dituangkan air panas, kita bisa berikan sebuah kondisi. Apakah gulanya kurang manis?
Pertanyaan kan begitu. Sederhananya kita sebagai manusia, apakah gulanya kurang manis? Iya Pak, kurang manis. Berarti apa yang dilakukan oleh manusia? Nambah gula kan? Nah, tentu betul. Nah, ketika nanti sudah nambah gula, boleh dikasih kondisi. Apakah gulanya sudah cukup? Kalau belum, tambahkan lagi. Kalau sudah cukup, berarti tinggal diaduk hingga. Nah, itu. Nah, kalau kita belajar algoritma, gitu ya, kita juga harus mengenal siapa pencetus dari pemilik nama algoritma ini. Gitu, sejatinya beberapa ilmu pengetahuan di dunia ini, baik matematik, baik medicine, itu lahir dari kaum muslimin, ya. Bukannya saya mendiskriminasi agama tertentu, tapi memang seperti itu faktanya, gitu ya. Seperti banyak yang kalau di dunia kedokteran kayak model siapa? Ibnu Sina ya. Nah, Ibnu Sina kan terkenal dengan teknik dan metode dalam kedokterannya. Begitu pula dengan Al-Khawarizmi. Beliau itu adalah sebuah penemu di bidang matematik yang secara singkatnya diadopsi dengan bahasa Inggris, akhirnya ada tambahan kata them, jadinya algoritma, gitu ya. Nah, tapi kita bahasa Indonesia kita bilangnya apa? Algoritma, gitu ya. Jadi ini secara singkatnya, ini penemunya, dia merupakan ahli matematika dan juga astronomi, berarti hebat ya. Berkat dia kita bisa berkembang menjadi saat ini di dunia teknologi komputer, di dunia teknologi komputasi, gitu ya. Berkat beliau ini. Kemudian penting nggak kita belajar pemrograman? Penting. Ada sejumlah manfaat. Pertama, kita mampu berpikir logis dan sistematis. Bagaimana Pak? Sekarang begini. Ketika teman-teman belajar pemrograman, itu teman-teman tidak hanya belajar menghafal. Menurut saya, menghafal pemrograman itu merupakan langkah yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Sebuah teknik pemrograman, sebuah bahasa pemrograman itu akan selalu berkembang dengan cepat. Dan saya yakin teman-teman tidak akan pernah mampu menghafalnya untuk bahasa pemrograman. Lalu apa pertanyaannya Pak? Kalau misalnya kita pengen bisa ahli di dalam pemrograman, yang paling fundamental adalah teman-teman mampu mentranslasikan, mendeskripsikan apa yang di benak teman-teman itu dituangkan dalam bentuk skrip. Cukup logika pemrogramannya yang teman-teman harus kuasai. Nah, terkait logika, terkait implementasi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita sudah di ujung nih. Sudah di ujung, ada kuis pemahaman. Di sini saya butuh 7 orang yang maju satu-satu untuk memilih nomor. Ya, kita akan lihat seperti apa gamenya. Oke, ada yang bersedia menguji nyali? Ayo maju, nggak apa-apa. Yo, siapa yang mau uji nyali? Yo, siapa yang berani pilih nomornya dari angka 1 sampai dengan 7? Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Ayo, maju, nggak apa-apa. Ayo. Pak, kalau maju dapat rokok. Bisa lah, boleh. 1 batang. Ayo, maju dulu, maju. Maju, ayo. Ayo. Ayo maju, nomor berapa? Wih, tepuk tangan dong. Wih. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Oke, teman kalian siapa namanya? Andi Noval nomor 3, kita cek. Simbol flowchart berbentuk jajar genjang umumnya digunakan untuk merepresentasikan apa? B, proses ya. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, oke, kemudian lanjut. Ayo. Ya udah maju sini, maju.
Oke, maju. Nomor berapa, bro? Oh, satu, Pak. Nomor 1, kita lihat. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pseudocode? A. Wajib mengikuti aturan sintaks berbahasa pemrograman tertentu. B. Pseudocode adalah representasi visual algoritma menggunakan simbol grafis. C. Pseudocode menggunakan bahasa natural yang disusun menyerupai format pemrograman. D. Pseudocode digunakan untuk algoritma yang sangat kompleks. C, Pak. C. Wih, mantap. Oke, ayo dong. Berarti 1 udah. 1, 3, 7 udah. Ayo, ada lagi. Ayo mudah kok, Alia, ayo maju. Nomor 4. Oke, kita lihat nomor 4. Berikan plus. Kakak gunakan dulu. Oke, nomor 4 kita cek. Karakteristik algoritma yang menyatakan bahwa setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu disebut C. Oke. Yeay. Ayo maju. Ayo Al, buset dah ya jangan gitu tuh. Hah? 5, oke. Alia maju 5 katanya. Perhatikan pseudocode berikut. Berdasarkan pseudocode di atas, langkah nomor 3 termasuk dalam komponen struktur IPO yang mana? Nomor 3 itu yang berarti ini nih. A? Ayo cepat. A, B? B apa C? B. B, yakin? Oke. 6 deh. Hah? 6. 6, ayo maju dong, maju. 6. Kata algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan. Ya. Jawabannya apa? C. Wih, keren. Oke. Mudah kan? Oke, next. Buat bentuk evaluasi pemahaman yang komprehensif, tentunya sebagai oleh-oleh, teman-teman akan dikasih sebuah tugas ya. Jadi tugas mandirinya boleh dicatat, dikeluarin kertasnya atau apa ya, boleh. Difoto juga boleh. Difoto, dikeluarkan handphonenya, difoto ya. Oke. Lalu jawabannya dikirim ke LMS UBK dan diteruskan kepada email saya jokosaputro.ubk.ic.id. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Karena tadi sejumlah pertanyaan sudah di games ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, thank you.